Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Ferdiansyah, mahasiswa dari IAIN Surakarta, ingin memenuhi tugas akhir dari mata kuliah lembaga bank dan non bank syariah dari mata kuliah yang dibimbing oleh Bapak Amin. Di sini saya akan membuat video yang berkenaan dengan lembaga lembaga keuangan bank syariah. Untuk saya sendiri lebih kepada bank syariah sendiri. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang lembaga bank syariah, seperti itu. Oke, langsung saja kepada materi yang akan kita sampaikan, kita pelajari bersama, yaitu tentang lembaga keuangan terkhusus bank syariah. Bank syariah sendiri adalah lembaga keuangan di mana segala aktivitas yang dilakukannya itu tidak akan keluar dari prinsip-prinsip syariah, seperti tidak akan adanya riba, tidak akan adanya bunga, tidak akan adanya goror, tadlis, dan sebagainya. Jadi bank syariah nanti prinsip dari kegiatan yang dilakukannya itu tidak akan keluar dari prinsip syariah. Dalam bank syariah itu terdapat tiga hal yang dasar, tiga kegiatan, yaitu yang pertama adalah kegiatan dari penghimpunan dana dari bank syariah, lantas ada penyaluran dana dari bank syariah, yang ketiga adalah jasa. Untuk video kali ini saya akan membahas dua saja, yaitu tentang penghimpunan dana dan penyaluran dana. Langsung saja kepada materinya. Untuk penghimpunan dana, dalam penghimpunan dana itu terdapat tiga produk dari bank syariah sendiri. Produk yang pertama adalah giro syariah, yaitu di mana giro adalah simpanan yang dilakukan oleh nasabah, dan simpanan tersebut bisa diambil kapanpun dengan persyaratan, yaitu dengan adanya cek atau giro billet atau cek lah, bisa dipanggil cek, dengan adanya cek. Untuk giro sendiri itu ada dua akad yang diberikan oleh bank. Yang pertama adalah giro wadiah, yaitu giro titipan. Ini yang bersifat titipan, dan keuntungan kerugian penyaluran dari wadiah menjadi hak milik dari bank. Jadi nasabah itu tidak mendapatkan imbalan atau bonus oleh bank. Untuk giro ini jadi uangnya tetap tidak keluar, tidak hilang dan tidak bertambah gitu. Sedangkan yang kedua adalah akad dari giro mudharabah, yaitu di sini keuntungan itu dinyatakan dalam nisbah, dan pembagian keuntungan itu dilakukan atas persetujuan nasabah di awal dari akad tersebut. Seperti itu. Untuk skemanya bisa dilihat di sini. Skema dari giro wadiah. Ya, untuk penghimpunan dana saya tidak akan menjelaskan skemanya. Untuk skema dari penghimpunan dana itu sampai di sini, setengah sini. Untuk kesini itu nanti di penyaluran dana. Jadi untuk penghimpunan dana kan, nasabah datang ke bank, mengambil antrian dan sebagainya, nanti ke customer service, nanti akan ada di situ bilang akan saya akan ingin membuat giro di sini dengan akad wadiah dan sebagainya, terus setiap bulannya melakukan setoran awal dan sebagainya. Seperti itu, sama seperti biasa aktivitas bank biasanya. Ini giro dari mudharabah, seperti itu. Lantas produk yang kedua dari
maksudnya produk dari penghimpunan dana yang kedua yaitu tabungan syariah. Untuk tabungan syariah di sini beda, hampir sama dengan giro, namun dalam pengambilan uangnya, penarikan itu nasabah tidak memerlukan yang namanya cek ataupun kertas lainnya, jadi bisa diambil kapanpun dan dimanapun. Untuk akad dari tabungan di sini itu ada dua juga, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Sama dengan giro, kalau wadiah nanti tidak ada imbalan, tidak juga ada pengurangan. Sedangkan untuk tabungan mudharabah, maksud saya ya tabungan mudharabah itu ada bagi hasil yang dalam bentuk nisbah kepada nasabah oleh bank. Itu. Untuk produk selanjutnya yaitu deposito, produk terakhir dari penghimpunan dana oleh bank syariah itu ada deposito. Deposito ini nanti yaitu di mana pemilik uang atau nasabah itu tidak dapat mengambil sewaktu-waktu dan biasanya itu ditentukan oleh waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan kelipatan 3 bulan seterusnya. Seperti itu. Untuk akad dari deposito bank syariah itu ada dua. Di sini akadnya beda dari yang di atas. Kalau deposito itu ada akad mudharabah mutlaqah, jadi akhlak kerjasama yang mutlak, di mana pihak bank itu boleh menggunakan berbagai macam usaha asal tidak melanggar prinsip syariah. Seperti itu. Dan pembagian dilakukan dengan keuntungan berapa sesuai dengan akad di awal. Sedangkan deposito mudharabah muqayyadah itu bank hanya boleh melakukan usaha yang disyaratkan oleh nasabah. Jadi tidak boleh melakukan menggunakan dana yang diberikan oleh nasabah itu, ya, dana yang sudah dihimpun dari nasabah itu tidak boleh digunakan untuk melakukan kegiatan di luar dari akad atau di luar dari persyaratan yang diberikan oleh nasabah. Untuk skema, sekali lagi, untuk penghimpunan dana tidak akan kami jelaskan. Kami akan menjelaskan skema dari penyaluran dana. Nih, produk penyaluran dana. Untuk penyaluran dana, produk yang pertama yaitu ada murabahah. Pengertian dari murabahah sendiri adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan bayar dengan harga yang lebih sebagai laba. Nah, untuk akadnya, skemanya langsung ke skemanya saja. Nah, ini skemanya. Bisa kita lihat untuk dari produk penyaluran dana yang pertama dari bank syariah adalah mudharabah, yaitu skemanya gini. Ketika seorang nasabah datang ke bank, ya kan, dia ingin melakukan pembelian mobil, sedangkan pada saat itu pihak nasabah ini belum mempunyai suatu uang, tapi ingin membeli suatu mobil. Nah, lantas dia pergi ke bank. Hal yang dilakukan pertama adalah melakukan negosiasi dan pengajuan pemberian persyaratan oleh bank kepada nasabah untuk membeli mobil. Nah, ketika persyaratan dan negosiasi sepakat, maka terjadilah wa'ad beli. Ya kan? Oke, saya beli mobil pada bank. Lantas pihak bank itu mewakilkan atau menyuruhlah, dengan kata mudahnya, kepada nasabah ini untuk pergi ke dealer. Silahkan pilih mobil sesuai dengan persyaratan yang dilakukan pada saat akad. Nasabah pergi ke dealer mobil. Lantas ketika sudah menemukan mobil yang sesuai dengan akad, bank syariah melakukan pembelian mobil kepada dealer. Misal harga mobilnya itu 100 juta, ya kan, 100 juta. Nah, lantas setelah beli mobil,
penandatangan akad jual beli. Penandatangan akad jual beli di sini yaitu mobil 100 juta, nanti bank kepada nasabah bilang nanti untuk angsurannya total yaitu 120 juta. Jadi saya jual ke nasabah 120 juta. Nanti untuk pembayarannya total dari pembayaran angsuran per bulan itu 120 juta selama berapa tahun. Seperti itu untuk penandatangan akad jual beli. Nah, setelah ditandatangan, maka bank syariah itu mewakilkan atau menyuruh pihak dealer untuk mengirim mobil kepada pihak nasabah. Ketika mobil sudah sampai, dipakai dan sebagainya, nasabah melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya sesuai dengan kesepakatan pada awal di atas. Seperti itu. Itu akad dari murabah. Yang kedua yaitu produk dari bank itu adalah pembiayaan istisna. Istisna sendiri adalah pengertian sendiri, itu bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati. Seperti itu. Langsung saja kepada skemanya biar mudah dipahami. Oke, yang pertama itu ini pihak nasabah. Pihak nasabah itu misal di sini ingin membuat suatu rumah. Dia ingin buat suatu rumah. Lantas karena tidak memiliki biaya yang cukup, pihak nasabah pergi ke bank syariah ya ini, bank syariah. Terjadilah di situ negosiasi dan percakapan antara pihak nasabah dan customer service dari bank syariah. Ketika persyaratan dan negosiasi sudah disetujui dan sepakat, maka penandatangan akad istisna. Terjadilah akad istisna yang pertama. Selanjutnya bank syariah itu mewakilkan atau menyuruh nasabah ini untuk mencari kontraktor untuk membangun rumah yang dia inginkan kriteria di atas. Nah, setelah menemukan kontraktor, bank syariah membayar kepada kontraktor berapa nanti kira-kiranya untuk melakukan pembuatan rumah yang diinginkan oleh nasabah. Ketika sudah selesai, disinilah akad istisna yang kedua, yaitu akad istisna antara bank syariah dan kontraktor, yaitu untuk menginginkan pembuatan rumah. Ya kan? Disinilah akad istisna yang kedua. Lantas bank syariah menyuruh kontraktor untuk membuat. Ketika sudah selesai, maka rumah yang dibuat oleh kontraktor di sini diserahkan kepada pihak nasabah. Lantas tiap bulannya nanti pihak nasabah membayar angsuran sesuai dengan akad yang dilakukan di awal sini. Seperti itu. Lantas produk yang ketiga yaitu ijarah. Dari pengertian sendiri, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah. Ijarah atau biasanya disebut dengan sewa. Untuk skemanya sendiri seperti ini. Misal dari pihak nasabah membutuhkan rumah, dia ingin menyewa rumah di suatu tempat. Karena tidak mempunyai uang yang lebih, maka dia punya pemikiran untuk pergi ke bank untuk melakukan minta bantuan lah istilahnya. Terjadilah negosiasi dan persyaratan di sini, ya kan? Saya ingin menyewa rumah, gitu kan? Lantas terjadilah akad ijarah. Oke, saya terima, saya kasih sewa rumah. Nah, setelah terjadinya akad ijarah, maka bank syariah itu mencarikan rumah sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah. Mencarikan rumah, tapi dengan perwakilan di sini nasabah yang suruh mencari sendiri. Ya, setelah sudah ketemu dari pemilik dari rumah tersebut, maka bank syariah melakukan pembayaran secara penuh kepada pemilik rumah tadi untuk disewa. Setelahnya
objek atau rumah itu diserahkan kepada nasabah, lantas nasabah itu melakukan pembayaran berangsur seperti itu kepada bank sesuai dengan akad yang di atas. Nah, untuk ijarah sendiri sewa itu ada dua. Yang pertama tadi ijarah biasa, yang kedua ini perjanjian sewa disertai dengan opsi pemindahan hak milik atau benda sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Seperti itu. Jadi nanti pihak bank itu memberikan atau menghibahkan objek yang disewa itu kepada penyewanya, pada nasabah. Nah ini seperti di awal sewa di awal, yang pertama negosiasi, terus akadnya, terus ya kan jadi akad, waad, akad, terus selanjutnya penandatanganan, terus bank ini membeli rumah di sini. Kalau tadi menyewa itu cuma menyewa, tapi bank itu membeli rumah dulu kepada developer. Setelah rumah dibeli, terus diserahkan pada nasabah, dan nasabah itu membayar sewa tiap bulanan. Nah, bayaran sewa ini sudah ditentukan dan sebesarnya itu juga sudah ditentukan bersamaan dengan biaya sewa dan biaya rumah itu sendiri. Nah, setelah selesai dari masa pembiayaan ini sudah selesai, maka rumah tadi dihibahkan kepada nasabah. Seperti itu. Yang produk selanjutnya adalah mudharabah, yaitu akad kerjasama dilakukan dua pihak, di mana yang satunya itu sebagai pemilik modal dan yang satunya itu sebagai pengelola. Mudharabah seperti itu. Untuk lebih jelasnya pada skema langsung ya. Di sini misal ada suatu nasabah yang memiliki suatu proyek. Di sini proyek dia itu ingin melakukan usaha penyewaan mobil dan ada kerjasama dengan perusahaan. Sudah ada kerjasama lah, ya kan? Lantas karena pihak nasabah ini sudah memiliki pemikiran yang bagus, namun dia belum mempunyai dana yang memadai, lah dia punya pemikiran minta bantuan kepada pihak bank syariah. Di sini terjadilah akad negosiasi. Saya bilang kepada pihak bank nasabah, saya ingin melakukan suatu usaha penyewaan mobil, membutuhkan mobil 75 unit mobil. Wah, banyak sekali. Nah, lantas ketika pihak bank sudah menyetujui, oke, itu usaha yang bagus, maka terjadilah akad mudharabah. Saya siap mendanai usaha yang Anda lakukan, gitu pihak bank. Dan lantas pihak bank itu menyerahkan modal usaha itu kepada pengelola, menyerahkan modal usaha, ya kan, modalnya kepada pengelola untuk mengelola modal yang diberikan oleh bank. Nah, lantas selanjutnya ketika usaha sudah berjalan, ini usaha tadi kan, ini usaha mengelola, terus pihak nasabah ini wajib mengembalikan modal 100%. Pengembalian pokok modal berapa tadi? Misal 100 juta. Jadi pihak nasabah wajib mengembalikan modal. Selain itu, ditentukan juga saya bekerja sama ini selama 3 tahun misal. Nah, selama 3 tahun tersebut, pihak nasabah ini wajib juga memberikan nisbah atau tingkat keuntungan yang disepakati pada awal akad. Selama 3 tahun, nisbah atau keuntungan tadi dibagi bersama berapa dan dibagikan kepada pihak bank selama 3 tahun. Seperti itu. Selain wajib mengembalikan modal pokok tadi selama 1 juta, tapi selama 3 tahun, misal kesepakatan 3 tahun, maka selama 3 tahun tersebut pihak nasabah juga memberikan nisbah atau tingkat keuntungan kepada bank syariah. Seperti itu. Terus selanjutnya yaitu akad musyarakah.
Akad musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini tidak ada musyarakah, maaf, tidak ada skemanya. Kita ambil dari skema dari mudharabah. Sama dengan mudharabah, namun di sini pihak bank mengeluarkan dana dan pihak nasabah tadi juga mengeluarkan dana. Jadi dana itu dari dua pihak, ya kan? Nanti tetap membalikan modal pokok sama dan keuntungan juga sama. Tapi bedanya itu modal itu dari kedua pihak dan kerugian itu ditanggung oleh kedua belah pihak juga dengan syarat-syarat yang nanti di awal negosiasi ini ditentukan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.